Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan campuran. Dan yang kita pelajari hari ini penjumlahan dan pengurangan dulu. Pada operasi penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan. Bilangan bulat positif sepadan dengan langkah ke arah kanan. Bilangan bulat negatif sepadan dengan langkah arah ke kiri. Contoh gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 ditambah 5. Anak panah ditarik ke kanan sampai angka 2. Dari 0 ditarik 2 langkah ke kanan. Kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kanan lagi. Dan hasilnya menghasilkan 7. Nah, ini adalah penyelesaian penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Perlu kalian ketahui, kalau bilangannya itu positif, maka langkahnya adalah ke kanan. Sedangkan kalau bilangannya itu negatif, maka langkahnya adalah ke kiri. Selanjutnya, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, min A dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. 1. A ditambah B sama dengan B ditambah A. 2. Min A ditambah min B sama dengan min dalam kurung A ditambah B. A ditambah min B sama dengan A dikurang B sama dengan min B ditambah A. Itu jika A lebih besar dari B. A ditambah min B sama dengan min B ditambah A sama dengan 0 jika A dan B itu sama. Dan yang terakhir, A ditambah min B sama dengan min dalam kurung B dikurang A jika A lebih kecil dari B. Selanjutnya, inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Lawan suatu bilangan atau inverse itu misalnya 1 itu inverse-nya min 1, 2 inverse-nya min 2, 3 inverse-nya min 3, 4 inverse-nya min 4, 5 inverse-nya min 5, dan seterusnya. Jadi inverse jumlah atau lawan suatu bilangan itu kebalikannya. Jika positif maka inverse-nya negatif. Jika negatif maka inverse-nya adalah positif. Sifat penjumlahan. Sifat penjumlahan itu satu ketertutupan. Jika A dan B bilangan bulat sembarang, maka A ditambah B juga bilangan bulat. Contoh, min 8 ditambah 7 sama dengan min 1. Jadi min 8 ini adalah bilangan bulat. 7 ini juga bilangan bulat. Min 1 ini juga bilangan bulat. Jadi yang dimaksud dengan sifat ketertutupan itu bilangan bulat ditambah bilangan bulat
hasilnya adalah bilangan bulat. Sifat yang kedua adalah komutatif. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sembarang, maka berlaku hitungan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dibolak-balik hasilnya tetap sama. Contoh, min 3 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah min 3. Coba lihat, min 3 ditambah 8 itu hasilnya adalah 5. Kemudian yang sisi kanan 8 ditambah min 3, ini juga hasilnya 5. Jadi pada sifat penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Selanjutnya asosiatif. Jika A, B dan C bilangan bulat sembarang, berlaku A ditambah B dalam kurung, kemudian ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contoh, 5 ditambah 6 ditambah 8, yang ini yang dalam kurung 5 dan 6, sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 8, yang dalam kurung 6 dan 8. Nah, ini penjumlahannya yang di dalam kurung dulu dijumlahkan dulu. 5 ditambah 6, 11. 6 ditambah 8, 14. Jadi ini tadi 11 ditambah 8, 19. Kemudian yang ini, yang sisi kanan, 14 ditambah 5, 19. Jadi yang sisi kiri 19, yang sisi kanan juga 19. Jadi berlaku sifat asosiatif. Kemudian yang sifat yang keempat adalah unsur identitas. Pada penjumlahan, unsur identitasnya itu adalah 0. Kenapa? Karena jika A adalah bilangan bulat sembarang, maka berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas atau elemen netral. Contoh, min 12 ditambah 0 sama dengan min 12. Jadi berapapun bilangannya bulat itu berapapun, itu kalau ditambah dengan 0, itu hasilnya juga bilangan bulat itu sendiri. Maka 0 ini disebut dengan unsur identitas. Lanjut ke operasi pengurangan bilangan bulat. Operasi pengurangan bilangan bulat. Dengan menggunakan garis bilangan. Kalau dengan menggunakan garis bilangan, pokoknya kalau bilangannya itu positif, maka langkahnya adalah ke kanan. Dan bilangannya itu negatif, maka langkahnya adalah ke kiri. Contoh, garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 dikurangi 4. Anak panah ditarik ke kanan sampai 8. Dari 0 ditarik 8 langkah, sampai ke angka 8. Ini 8. Kemudian dikurangi 4, negatif 4. Karena negatif, maka langkahnya adalah ke kiri. Dari 8 melanjutkan tadi ke kiri 4 langkah. 1, 2, 3, 4 sampai di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya dari 0, 1, 2, 3, 4.
Jadi 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Ini penyelesaian pengurangan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya adalah pengurangan dua bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, min A, dan min B dapat dilakukan sebagai berikut. 1. A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. 2. A dikurangi min B sama dengan A ditambah B. 3. Min A dikurangi min B sama dengan min A ditambah B. 4. Min A dikurangi min B sama dengan min A ditambah min B sama dengan min dalam kurung A ditambah B. Sifat pengurangan. Sifat pengurangan yang pertama adalah ketertutupan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A min B, A dikurangi B selalu bilangan bulat. Contoh, 8 dikurangi min 12 sama dengan 20. 8 ini adalah bilangan bulat. Dikurangi min 12. Min 12 adalah bilangan bulat. Hasilnya adalah 20. Hasilnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Jadi berlaku sifat ketertutupan. Sifat yang kedua adalah komutatif. Jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan min A min B sama dengan B min A. Contoh, 14 dikurangi 9 itu tidak sama dengan 9 dikurangi 14. Kita buktikan. Yang sisi kiri, 14 dikurangi 9 itu 5. Sedangkan yang sisi kanan, 9 dikurangi 14 itu hasilnya min 5. Jadi 5 itu tidak sama dengan min 5. Nah, jadi pada sifat pengurangan itu tidak berlaku sifat komutatif. Asosiatif. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan min A min B min C sama dengan A min B min C. Contoh, 19 dikurangi 9 dikurangi 7 sama dengan 19 dikurangi 9 dikurangi 7. Kita hitung dulu yang dalam kurung. 19 dikurangi 9 10. 10 dikurangi 7 3. Sekarang yang ini 19 dikurangi yang dalam kurung 19 dikurangi 7 ya 2. Nah, 19 dikurangi 2 17. Jadi tidak sama. Jadi dalam sifat pengurangan itu tidak berlaku asosiatif. Sifat asosiatif tidak berlaku. Jadi pada pengurangan itu hanya berlaku sifat ketertutupan. Selanjutnya adalah latihan soal. Nomor 1. Dengan menggunakan garis bilangan tentukan. Nah, ini A, B, C. Ini saya contohkan yang A. Yang A 8 ditambah min 13.
8 ditambah min 13, penyelesaian menggunakan garis bilangan 8. 8 dari 0, nah 8 langkah ke kanan, positif kan. Positif berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai di sini. Nah, 8 langkah. Selanjutnya ditambah negatif 13. Karena negatif berarti langkahnya adalah ke arah kiri. Sebanyak 13 langkah. Dari sini ke kiri 13 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sampai di sini. Nah, ini adalah negatif 13. Nah, hasilnya yang mana? Nah, hasilnya yang ini. Ini hasilnya. Nah, dihitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Jadi 8 ditambah min 13 adalah negatif 5. Oh ya, ini harusnya negatif ya, Mas. Di sini negatif 5. Ini ya. Kenapa kok negatif? Nah, ini panahnya kan ke kiri kan, masih ke kiri kan panahnya. Jadi negatif hasilnya. Ini saya contohkan yang 1A, saya contohkan. Nanti kalian kerjakan yang B, C, D. Nomor 2. Tanpa menggunakan garis bilangan, tentukan 32 ditambah min 20 ditambah 12. Saya contohkan yang 2A. 32 ditambah min 20 ditambah 12 sama dengan 32 ini tetap. Nah, ini ditambah min 20. Nah, perlu kalian ingat ya, kalau penjumlahan dengan bilangan negatif itu nanti tandanya akan berubah menjadi dari penjumlahan menjadi pengurangan. Jadi 32 dikurangi 20. Nah, ini menjadi dikurangi ya. Dikurangi 20 ditambah masih sama ditambah 12 sama dengan, nah ini 32 dikurangi 20, 12 ditambah 12 sama dengan 24. Jadi ini ya, ini yang perlu kalian ingat. Ini ya, apabila ditambah bilangan negatif maka akan menjadi dikurang, menjadi pengurangan. Nanti sebaliknya kalau dikurangi, dikurangi negatif, berubah menjadi penjumlahan sebaliknya. Nomor 3. Tentukan hasil pengurangan berikut. Saya contohkan yang 3A ya. Yang 3A 17 dikurangi 6. 17 dikurangi 6, nah langsung dijawab aja. 17 dikurang 6 ada 11, hasilnya adalah 11. Nah, ini tadi ya, misal tadi pengurangan negatif dengan bilangan negatif, misalnya 17 dikurangi negatif 6. Nah, ini kan dikurangi bilangan negatif. Kalau dikurangi bilangan negatif
maka hasilnya maka tandanya dari pengurangan berubah menjadi penjumlahan. 17 ditambah 6 sama dengan 23. Ingat ya, yang ini perlu diingat. Kalau bilangannya itu ditambah negatif, maka akan menjadi pengurangan. Kalau bilangannya itu dikurangi negatif, maka akan menjadi penjumlahan. Kebalikannya. Itu ya. Sekarang soal yang keempat, lengkapilah tabel di bawah ini. Ini ada bilangan A, B, dan C. Bilangan A 4, bilangan B 5, bilangan C 7. Maka A ditambah B berapa hasilnya? Ini menjumlahkan 4 ditambah 9, 4 ditambah 5. Nah, di sini hasilnya B ditambah A 5 ditambah 4. Nah, di sini hasilnya A ditambah B 4 ditambah 5 ditambah C ditambah 7. Di sini hasilnya, dan seterusnya sampai selesai. Itulah soal latihan yang harus kalian kerjakan, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Soal latihan ini ada di buku modul halaman 21 lembar kerja 1.2 ya. Untuk jawabannya atau tugasnya bisa kalian kirim ke nomor WA Pak Guru ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sampai ketemu lagi untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.